Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa ketemu lagi di siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini, Bapa. Terima kasih kami boleh merasakan lagi nafas kehidupan, hari yang baru, dan kami boleh bersama-sama lagi berkumpul untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengar suara Tuhan. Firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, maka Aku hadir. Kami percaya Engkau hadir, Engkau sudah hadir Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir menolong kami semua. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan, kehadiran-Mu membawa sukacita, membawa pengharapan. Kami yang datang dengan putus asa, beban berat, kami tahu kami akan pulang membawa sukacita dan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang memimpin acara ini, ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami semua yang siap memuji Tuhan, kami mau katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri, teman-teman. Boleh dilihat kanan kirinya, katakan damai sejahtera untukmu, damai sejahtera untukmu. Kita mau katakan, Shalom Aleichem. Aleichem, Avenu Shalom, Aleichem, Avenu Shalom, Aleichem, Avenu Shalom, 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 Aleichem. Amin. Shalom. Katakan ku bawa berita sejahtera. Bawa berita sejahtera. Bawa berita sejahtera. Bawa berita sejahtera. Ku bawa berita. Kalian katakan ku bawa berita sejahtera. Sejahtera. Amin. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Katakan Allah besar. Allah besar dan layak dipuji. Allah besar dan layak dipuji. Amin. Kalau bersukacita boleh katakan amin. Yes. Sukacita dalam Tuhan, karena Dia yang memberi kita kegirangan. Karena sekaranglah waktunya, saudaraku, penuaian jiwa. Katakan, sekarang waktunya penuaian jiwa di MBC. Katakan, amin. Amin. Kita mau mengikrarkan lagi, Tuhan memberi kegirangan kepada Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Yes. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersyukur. Saya mau dengar dong, lebih sukacita lagi, katakan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Amin. Haleluya, ku bersorak.
janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi. Katakan sama-sama. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Karena Tuhan setia, saudaraku. Dia gak pernah meninggalkan kita. Mari kita tinggikan namanya. Kita mau jadi seperti Dia. Tuhan, ubahkan kami supaya hati kami seperti hati-Mu yang tulus, putih. Supaya mata kami seperti mata-Mu, Tuhan, yang penuh kasih, memandang jiwa-jiwa yang terhilang. Jadikan kami, Tuhan, seperti-Mu, Tuhan. Ini doa kami, Tuhan. Ini kerinduan kami. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan.
salib-Mu Tuhan. Tidak ada pamrih Tuhan. Engkau mengasihi kami dengan tulus Tuhan. Berikan kami gairah untuk melihat tuayan Tuhan. Berikan kami gairah untuk menginjil Tuhan. Memberitakan kasih Tuhan kepada yang terhilang. Berikan kami hati-Mu Tuhan. Berikan kami mata-Mu Tuhan. Ubah hatiku seperti hati. Amin. Setulus hatiku, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, katakan ku mau jadi. Ku mau jadi. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ada waktu yang istimewa, spesial untuk Sabat hari ini. Waktu di mana kami berhenti. Sabat nggak hanya bicara tentang definisi Sabtu, tetapi di dalam setiap hari pun kami bisa menemukan ketenangan di dalam Engkau. Sabat adalah waktu di mana kami rest, kami menikmati bersama dengan Engkau Bapa. Di dalam seluruh kesibukan, aktivitas, pekerjaan kami mau belajar bersukacita, menikmati hadirat-Mu. Kami mau lebih kenal Engkau Tuhan di dalam Sabat ini. Karena kami tahu Tuhan berkenan untuk setiap waktu Sabat kami. Oleh karena itu Bapa, hari ini berkati kami. Di dalam Sabat ini kami mau mengisi kembali hidup kami dengan firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang hidup berbicara kepada hamba-Mu. Memberkati kami semua. Sehingga kami boleh bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah. Kami rindu supaya hari ini gairah untuk tuayan itu boleh menjadi satu bagian tema yang diimpartasikan dalam hidup kami. Sehingga kami mulai memikirkan, mendoakan, melaksanakan pemberitaan kabar baik ini di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin rusak ini. Tapi kami tetap percaya ada selalu pengharapan di dalam kabar baik itu. Terima kasih, kami siap Bapa, baik yang di sini yang juga di rumah. Kami siap sama-sama mau bertumbuh dalam firman-Mu. Berkati waktu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudari. Shalom. Yang di rumah juga shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama kembali lagi untuk mendengarkan firman yang hidup, firman yang menolong hati saya dan juga hati saudara untuk tetap terus bertumbuh. Nah, hari ini saudara kita akan kembali lagi untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Khusus kita akan bahas tentang tuayan ya. Bagaimana passion, bagaimana satu hati untuk tuayan itu. Satu gairah untuk tuayan itu penting saudara. Karena begitu saudara dan saya menjadi satu dengan kesatuan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Maka hati saudara dan hati saya, hati kita tertuju kepada kepala gereja itu. Hati kita menjadi satu di dalam kesatuan, unity in Christ. Sehingga apa yang Yesus lihat, apa yang menjadi gairah dari Yesus itu menjadi gairah bagi kita. Ada satu kerinduan, ada satu dorongan dari dalam saudara yang menggerakkan saya dan saudara untuk sama-sama bisa melihat kehendak Tuhan. Saudara, hari ini kita semua akan belajar dari satu peristiwa percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kenapa Yesus harus melawan
satu kebiasaan tradisi orang Yahudi yang tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena ini saudara, Yesus menilai setiap jiwa itu berharga. Bilang kiri kanannya, Anda berharga. Berapa banyak harganya? Tanya. Ini penting saudara, ini pesan. Kalau kita bicara tentang gairah untuk tuaian, maka kita harus tahu yang pertama adalah gairah untuk tuaian itu bicara tentang saya dan saudara itu berharga. Yang membuat perbedaan strata itu manusia, saudara. Betul nggak? Ya kan? Yang memperuncing, yang membuat seakan-akan ada ras tertentu lebih tinggi dari ras yang lain itu manusia, saudara. Kenapa demikian? Karena manusia tidak bisa melihat orang lain berharga. Dia hanya melihat dirinya sendiri, saudara. Dan ketika seseorang menganiaya orang lain, dia tidak bisa melihat keunikan, keberhargaan dirinya sendiri. Dan itu terjadi, saudara. Ada stereotip yang buruk pada waktu itu terjadi terhadap orang-orang Samaria. Itulah yang diberikan dicap oleh orang-orang Yahudi. Yesus sebagai orang Yahudi hadir, tetapi dia berbeda dari orang Yahudi yang lain. Karena Yesus memiliki hati seorang Yahudi dalam garis keturunan yang telah dimurnikan. Yesus adalah pribadi yang memberitahukan kepada mereka tentang keturunan Yakub kepada Israel. Apa artinya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Maka ketika seseorang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran dalam percakapannya dengan perempuan Samaria, itu bicara tentang kasih, saudara. Ada satu kasih, ada satu connection. Ini yang pertama yang Yesus mau beritakan. Ketika Yesus meminta minum kepada perempuan Samaria ini, Yesus masuk, dia hadir di tengah-tengah perempuan itu, bercakap-cakap dengan perempuan itu. Oleh karena kasih yang menggerakkan Yesus, sehingga dia mendekati perempuan itu dengan kasih. Saudara, tadi kalau saya katakan di awal, kita tidak akan ya dengan jumlah sekitar ya 7,4 miliar orang yang ada di dunia ini. Saudara bisa bayangkan banyak sekali orang-orang yang diklasifikasikan 7,4 miliar ini. Saudara bisa bayangkan ada begitu banyak sebenarnya kalau kita bicara tentang tuaian, ada begitu banyak jiwa-jiwa yang bisa dituai, saudara. Ada begitu banyak orang-orang yang sebenarnya bisa kita dekati di dalam konteks di mana saudara dan saya hadir. Ada begitu banyak sekarang hari ini di belahan-belahan dunia yang di ujung sana, saudara, itu yang bisa kita hubungi melalui media sosial. Ada begitu banyak orang-orang yang sebenarnya bisa kita dekati, saudara. Itu sebabnya dalam konteks ini, saudara, Yesus masuk ke kehidupan perempuan Samaria ini. Dia duduk di sana dan dia minta air kepada perempuan Samaria ini. Karena kasih Yesus menggerakkan dia melakukan hal itu. Ini yang pertama, saudara. Kalau kita bicara tentang gairah untuk tuaian, maka di dalamnya ada kasih. Kasih ini yang menggerakkan. Saudara, kalau saudara lihat, ya, saya sebenarnya saudara bukan mau lihat kursi yang kosong di gereja. Tapi saya mau melihat bagaimana hati saudara melihat jiwa-jiwa. Karena kalau saudara dan saya melihat jiwa-jiwa, pasti kursi ini nggak akan kosong, betul nggak? Ada begitu banyak orang-orang yang saudara dan saya bisa dekati. Ada begitu banyak orang-orang jiwa-jiwa yang saudara bisa melakukan pendekatan untuk mereka boleh menerima. Dan Yesus melakukan sebuah pendekatan yang sangat humanis, saudara. Dia minta air. Saudara, kalau saudara perhatikan percakapan di Yohanes pasal 4 ini, itu menarik sekali, saudara. Yesus minta air. Dia haus. Ini pintu masuk dia. Ini pintu masuk Yesus kepada perempuan Samaria itu. Perempuan Samaria itu terkejut. Kok kamu seorang Yahudi minta air kepada seorang perempuan Samaria? Itu nggak lazim. Ini perempuan Samaria ini nggak ngerti tentang kasih. Dia nggak tahu bagaimana kasih Yesus itu menjangkau melalui banyak hal, saudara. Tapi Yesus masuk. Bahkan ketika murid-muridnya
lihat itu, satu kondisi itu, murid-muridnya pun bingung. Ini sesuatu hal yang berbeda, out the box, saudara. Ini beda sekali pengajarannya. Ini rabi, ini berbeda sekali dari yang lain. Nah saudara, kadang-kadang memang kalau kita bicara tentang kasih Allah, tentang passion, tentang kasih Allah itu, yang menjadi penggerak, menjadi motor untuk menjangkau jiwa-jiwa, maka saudara-saudara mungkin terkadang dianggap aneh. Saudara bisa dianggap aneh. Kenapa? Ya itulah kenyataannya, saudara. Kenapa? Karena hari ini ada begitu banyak orang-orang yang gak lagi mempedulikan orang lain, saudara. Begitu banyak orang-orang, saudara, yang hari ini dikuasai oleh egoisme diri sendiri. Dia nggak lagi peduli dengan orang lain. Kasihnya itu bicara tentang diri sendiri. Layani aku, terima aku, kasihi aku. Padahal saudara, waktu kita mengalami Yesus di dalam percakapan kita, kalau kita melihat konteks perempuan Samaria, maka seseorang yang mengalami Yesus itu akan bicara tentang bagaimana dia mau mengasihi orang lain, melihat orang lain, melihat kebutuhan orang lain. Ini Yesus dengan kasihnya. Jadi kasih itu selalu menggerakkan, saudara. Anda bisa bayangkan, kalau dalam 4 bulan terakhir ini, ada 501.319 bayi yang lahir, dan 355.332 orang meninggal. Ya ini data ya sampai Maret, ya bulan, ya tanggal 9/2021. Belum lagi saudara, ya rata-rata setiap menit, ya ketika COVID itu mencapai puncaknya, rata-rata setiap menit satu korban meninggal karena COVID. Jadi kalau kemudian hari ini saudara, ya saya merasa bersyukur loh saudara. Kalau hari ini kita bisa bertahan, ya itu anugerah Tuhan. Bilang kiri kanannya, you ada hari ini karena anugerah Tuhan. Betul nggak? Anugerah Tuhan, saudara. Tapi saudara, saya mau katakan, ini ada kepentingan waktu, saudara. Kasih itu, ya dia menjangkau, dia menerobos, ya tembok-tembok, stigma-stigma negatif, itu diterobos, itu yang Yesus lakukan terhadap perempuan Samaria. Itu yang pertama, saudara. Tetapi juga yang kedua, saudara, ketika kita bicara tentang passion terhadap tuaian, maka yang kedua, ini bicara tentang bagaimana kita balapan dengan waktu. Kita, saudara, hari ini kita sedang balapan dengan waktu. Kita sedang di dalam pertandingan balapan dengan waktu. Waktu apa, Boksu? Waktu kematian, yang saudara dan saya tidak tahu. Anda bisa bayangkan hari ini ada begitu banyak orang yang meninggal, saudara. Tetapi pertanyaannya bukan masalah meninggalnya, saudara. Waktu orang itu meninggal, kemana mereka? Ini yang jadi pertanyaan. Pamanmu, kakekmu, nenekmu, tantemu, ommu, teman kerjamu, sahabatmu, pacarmu. Kita nggak ada yang tahu, saudara. Nggak ada yang tahu. 440 bayi meninggal setiap hari di Indonesia. Ini kalau bicara meninggal nih banyak banget datanya, saudara. Lengkap. Setiap hari rokok renggut 500 nyawa di Indonesia. Banyak sekali ya. Belum kita bicara lagi orang yang kena sakit kanker berapa ya. Kanker itu 2 ya. Apa itu? Kantong kering juga termasuk. Ya betul. Orang stres gak ada uang karena COVID itu bisa meninggal loh. Orang bunuh diri 1 hari itu berapa banyak orang. Hari ini saudara, saya dan Anda diperhadapkan dengan satu passion yang sangat penting bagaimana melihat tuaian yang sudah menguning itu. Itu bukan hanya bicara tentang siap dituai, tetapi juga saatnya harus dituai dengan sesegera mungkin. Ini bicara juga tentang bagaimana tuaian itu harus mendengar berita Injil, saudara. Kabar baik. Kabar baik. Kita sedang berlari dengan waktu, saudara. Itu makanya penting sekali kita melihat ya
keterbatasan ini, saudaraku. Itu sebabnya saya rindu. Seperti waktu kami ingat kembali pelayanan-pelayanan kita dulu. Ya. Penting sekali kita kembali, saudara, betul-betul menancapkan lutut kita untuk berdoa. Amin ya. Sobat MBC siap yang masuk doa ya. Saya ingin saudara kita punya waktu doa dan puasa. Kemarin dia mengusulkan sama saya, Boksu, kita mulai Kamis lagi ambil waktu puasa. Siap. Yang lain gimana? Kita perlu berdoa, berpuasa, saudara. Anda bisa bayangin nggak, setiap hari ada begitu banyak, berapa banyak orang yang meninggal dengan sia-sia. Saya diingatkan lagi Tuhan. Saya diingatkan oleh Tuhan tentang prinsip ini, saudara. Bagaimana hati Tuhan itu rindu supaya yang sudah menguning itu bisa segera dituai. Dan Tuhan mengingatkan tentang doa. Doa. Berdoa. Berdoa. Lalu kemudian bagaimana saya, saudara, kita keluar mengabarkan kabar baik. Saudara, berapa banyak hari ini orang yang meninggal karena mereka nggak punya pengharapan. Banyak loh. Berapa banyak hari ini orang butuh kabar baik. Boksu kan sudah banyak itu ya di media-media sosial. Betul, saudara. Tetapi kalau nggak disentuh, nggak ada orang yang membagikan, nggak ada orang yang menjangkau mereka, menghubungi mereka, maka tentu nggak akan dibuka, saudara. Mereka juga butuh sentuhan. Sentuhan secara humanis. Sentuhan secara empat mata. Betul nggak? Beda nggak? Ya. Dalam sebuah guyonan, ya, suatu hari seorang istri, ya, ini bukan, ya, maksud ini hanya cerita, tapi menurut saya menarik sekali. Suatu hari seorang istri ngambek, ya, dia ngambek. Jadi dalam hatinya dia bilang, dia ngambek lah. Tentu kalau istri ngambek ke suami, kan, dia ngambek. Ya. Kenapa dia ngambek? Karena dia kesel ngeliat suaminya. Aku jarang dielus, HP sering dielus. Oh, ini curhatan ibu-ibu masa kini ya. Sebenarnya bapak-bapak masa kini juga bisa curhat begitu ya. Tapi ini kebetulan yang menceritakan mungkin ibu-ibu nih. Jadi dia ngambek, nggak mau masak. Sebenarnya kalau sekarang nggak mau masak gampang ya, pesan Grab aja ya. Nggak mau lagi buatin kopi, ya, buat sendiri. Ini songong nih suami nih. Ngambek. Ya. Nah yang susah itu apa? Nggak mau lagi kasih jatah. Wah ini susah. Bahaya ini kalau ini. Ya kan? Ngambek, boleh diemin ya. Suaminya ngomong didiemin. Dalam hati istrinya ngomong aja tuh sama HP. Bercumbu aja sama HP situ. Ngambek. Kenapa? Karena dongkol hati istrinya. Pagi bangun lihat, bukan lihat istri, lihat chatting. Ya ini juga ya masukan juga lah untuk kita semua ya, yang akan jadi suami. Amin. Mau menikah kan ini kan yang di sini kan? Mau menikah kan? Atau nggak mau menikah ini? Yang di rumah juga. Tapi yang sudah menikah juga ini jadi catatan ya. Dan hanya jangan aja jadi satu catatan yang sambil lewat ya. Benar-benar jadi sebuah footnote ya. Catatan penting ya. Yang harus menjadi satu cuplikan. Kesel dia. HP itu nggak pernah bisa lepas. Memang saya pun berpikir Bapak Ibu Saudari. Memang HP ini ya kadang-kadang ya ada satu gejala penyakit kejiwaan juga ya. Orang nggak bisa lepas dari HP. Istrinya cemburu dengan HP. Pagi lihat HP, siang lihat HP. Malam sebelum tidur lihat HP. Kesel istrinya. Kemudian akhirnya suaminya bilang, "Ya sudahlah. Ma, oke lah," katanya. "Aku nggak akan lagi lihat HP lah." "Is oke lah, Ma." Ya. Tapi waktu dia bilang aku nggak mau lihat HP, tangannya bergetar sendiri. Coba saudara lepaskan HP-nya. Biarin dulu 1 jam, tangannya bergetar nggak? Ada yang bilang sama saya kalau HP nggak apa-apa Boksu, tapi tangan saya bergetar kalau nggak ada uang ini. HP boleh nggak dipegang, tapi kalau uangnya itu nggak dipegang bergetar tangan saya ini. Tangannya boleh bergetar. Ya. Kenapa? Ya, karena dia mau pegang HP. Bentar-bentar ngelirik gitu kan, takut ketahuan istrinya, ada pesan masuk nggak nih? Ada pesan masuk nggak nih?
Ada info, nggak tahu ya. Itu jadi satu kecanduan, Bapak Ibu Saudari. Nah, akhirnya mereka mulai sepakat. Ya. Suami istri duduk, buat kesepakatan, ya, atur waktu. Kapan pegang HP, kapan pegang istri dan suami. Peluklah istrimu, peluklah suamimu, selagi masih ada kesempatan. Amin. Kok diem nih? Aku belum nikah, bosku, ya nanti. Ya, Bapak Ibu Saudari, ini penting sekali ya. Sentuhan itu penting. Bahasa kasih yang paling sederhana itu sentuhan, betul nggak? Ya, sentuhan. Ini nggak main-main loh sentuhan ini. Itulah yang Yesus lakukan terhadap perempuan Samaria itu. Dia menyentuh hatinya sehingga perempuan Samaria itu menangis, Bapak Ibu Saudari. Dia sempat bikin gap tentang bagaimana cara menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Tetapi Yesus katakan, dialah pribadi. Kamu bisa kasih aku air ini. Kamu minum air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum dari air yang kuberi, kamu gak akan haus lagi. Itulah kabar baik. Itulah berita Injil untuk jiwa-jiwa yang sudah kuning dan siap untuk dituah itu. Dan benar saja Bapak Ibu Saudari, ya, perempuan Samaria ini dipakai oleh Tuhan Yesus. Dia pergi kasih tahu, beritakan tentang kasih Yesus. Yang kedua, beritakan tentang sentuhan Yesus yang luar biasa. Dia ini tahu loh, aku punya penyimpangan secara seksualitas. Dia tahu loh, aku kesepian sehingga aku banyak sekali berhubungan dengan laki-laki tanpa hubungan status yang jelas. Yesus gak perlu datang menghakimi dia, tapi Yesus cukup buka satu aja tentang bagaimana kebutuhan wanita ini. Dan wanita ini pergi ke kampungnya dan dia kasih tahu orang-orang kampung itu datang berbondong-bondong cari Yesus. Dan penuaian terjadi. Dia mendengar kabar baik. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudari, gairah untuk tuaian. Mari kita mulai latih hidup kita untuk menyampaikan kabar baik. MBC yang di rumah, yang di sini, mari kita belajar untuk menyampaikan kabar baik. Karena Injil itu dari kata Evangelion, ya, artinya kabar baik, artinya kabar cerita tentang Yesus. Mari lebih banyak kita ceritakan tentang Yesus yang adalah sumber dan inti dari kabar baik. Yesus yang memberikan air yang hidup, memberikan saudara ketenangan, memberikan saudara damai sejahtera. Kita lebih banyak bicara tentang Yesus, saudara. Dalam satu perkunjungan pastoral beberapa minggu ini, saya sedih, saudara. Kenapa? Karena hari ini mungkin ada begitu banyak orang yang tidak mengerti apa itu kabar baik, saudara. Padahal sebenarnya kabar baik itu bicara tentang pribadi Yesus dan kuasa Yesus, penyertaan Yesus. Tapi ada begitu banyak orang yang digerakkan dengan semangat pragmatis. Tahu ya pragmatis ya, Bapak Ibu Saudari ya. Untungnya apa? Dalam waktu singkat, dalam waktu instan, untungnya apa untuk saya? Tidak salah sih dalam batas-batas tertentu ya. Tetapi saudaraku, kalau kita lihat percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini, Yesus juga memberikan sebuah faedah, satu manfaat tentang bagaimana orang yang mengikut dia itu, dia akan mendapat aliran air yang hidup yang mengalir dari dalam diri dia sendiri. Bagaimana seseorang yang merespon kabar baik itu, dia juga mendapatkan satu keuntungan yang luar biasa. Ini bicara tentang kekekalan. Ini bukan hanya bicara tentang 5 suami yang ada sekarang padamu dalam konteks perempuan Samaria itu. 5 suaminya itu tetap tidak bisa memuaskan si perempuan Samaria ini. Ini nggak hanya bicara Bapak Ibu Saudari perempuan Samaria ini hiperseks. Nggak hanya sebahas itu bicaranya. Kalau orang mungkin ada yang menafsir, 5 orang suami, tapi satu pun nggak ada yang puas. Karena memang bukan itu kepuasan sejati. Kenikmatan sejati di dalam kekekalan itu bukan bicara tentang seksualitas. Seperti ada beberapa kepercayaan yang mengatakan surga itu bicara tentang seksualitas. Itu tentu keliru. Ajaran Kristen tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudari. Ini bukti nyatanya. Si perempuan Samaria ini tidak puas dengan 5 suaminya ini. Yang tentu sebenarnya bukan suaminya. Tidak puas dia. Dan Yesus tawarkan kabar baik. Bapak Ibu Saudari, hari ini Anda puas nggak dengan kehidupan saudara?
Ini pertanyaan yang penting. Gimana? Kayak rindu hari ini kita menyelami kembali tentang kabar baik ini dalam pengertian gairah untuk tua ya. Bicara tentang pertama kasih, yang kedua tentang waktu. Ya, kita berlomba dengan waktu untuk memberitakan kabar baik ini. Tetapi bagaimana kabar baik itu terlebih dahulu bicara kepada saya dan saudara. Bapak Ibu, saya orang yang sangat memegang teguh dasar Alkitab. Ya, Alkitab ini adalah firman Allah yang hidup, ini adalah memberitakan kabar baik. Yes, 100%, 100% saya percaya Alkitab ini diilhamkan oleh Roh Kudus. Alkitab yang kita pegang ini bukan mitos, Bapak Ibu Saudari. Dan saya sedih kalau ada ya oknum, ya pengajar-pengajar, orang-orang yang mengatakan intelektualitas tinggi dengan ajaran liberalismenya yang mengatakan Alkitab itu harus dilakukan yang namanya metode demitologisasi. Mitos-mitos itu harus disingkirkan dari Alkitab. Itu tidak benar ajaran seperti itu. Apa yang mau diberitakan? Bapak Ibu Saudari, Alkitab yang kita baca ini adalah yes. Ya, inilah firman Allah yang hidup, yang tertulis, yang diberikan kepada saudara. Karena semua intisari benang merahnya bicara tentang Yesus yang menjadi sumber kabar baik itu. Yesus benar-benar ada. Dia bukan hanya sebatas tokoh, ya, tokoh sejarah karangan orang-orang Yahudi atau karangan murid-murid seperti yang dituduhkan pada waktu itu. Bagaimana dituduhkan mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Lalu dibuatlah cerita-cerita yang tidak benar. Dan sampai hari ini Bapak Ibu Saudari, inilah yang menjadi serangan terhadap iman Kristen. Dan saya berani katakan Bapak Ibu Saudari, terhadap keberatan-keberatan itu semua tidak benar. Anda bisa bayangkan. Justru hari ini dunia ini butuh kabar baik dari saudara dan saya. Saudara percaya nggak ini bukan berita mitos? Percaya saudara? Gimana? Ini anak-anak kuliahan gimana? Yang di rumah bagaimana? Jangan-jangan saudara percaya, makanya saudara nggak pernah memberitakannya. Ini penting saudara. Tapi kalau saudara punya keyakinan dan memang Injil adalah kabar baik, berita kabar baik, keselamatan untuk keselamatan yang disediakan oleh Allah. Roma 1 ayat 16 bicara tentang Injil itu adalah kekuatan Allah, dunamis ya, dinamit. Sehingga Paulus katakan, aku tidak merasa malu terhadap Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Yang apa? Menyelamatkan setiap orang. Pertama-tama orang Yahudi, Yunani, dan seterusnya saudara. Berita Injil itu harus disampaikan. Dan Paulus adalah saksinya. Dia saksi hidup, dia pernah bertemu dengan Yesus. Paulus salah satu pribadi yang pernah bertemu dengan Yesus langsung, selain murid-murid. Dan setelah Paulus, siapa lagi yang bertemu? Banyak. Saya juga salah satunya. Dan juga saudara menyaksikan itu, saudara. Saudara sampai hari ini, dan saya percaya sampai keturunan nanti yang akan datang. Sebelum Yesus datang kedua kali, akan ada begitu banyak orang-orang yang bersaksi. Saudara, jangan sampai nanti jangan-jangan kita nggak pernah bersaksi loh tentang Tuhan kita. Ngeri loh saudara. Jangan sampai nanti batu Tuhan perintahkan untuk bersaksi tentang Yesus. Kan malu kita saudara. Malu nggak? Saudara harus punya antusias semangat saudara. Ini saatnya saudara punya kesempatan, punya waktu kita belajar untuk memberitakan kabar baik. Kabar baik saudara. Ini saatnya kita mulai isi media-media sosial kita dengan kabar baik. Amin. Maka kita mulai lagi kembangin. Kita buat video, buat konten, saudara. Kita mau beritakan Injil. Kita mau sampaikan kabar baik. Inilah saatnya, saudara. Saudara dan saya punya passion, punya gairah untuk Tuhan. Amin. Ya, kita mulai, saudara. Bokso, kita kan masih kecil. Justru yang masih kecil ini, saudara, belajar setia Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Lakukan bagian kita. Beritakan, 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 doakan, 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 beritakan kabar baik, beritakan tentang Yesus. Saya berdoa supaya saudara ngalamin
Ngalamin kabar baik itu. Sehingga ketika kemudian perempuan Samaria itu, matanya itu saudara waktu dia bertemu dengan Yesus, berubah. Saudara pernah lihat nggak mata orang yang ketemu dengan Yesus? Coba lihat kiri kanannya. Saya tahu orangnya. Bilang kiri kanannya, saya tahu orangnya. Berubah saudara. Betul loh. Saya beberapa hari ini saudara ngikutin ya perdebatan-perdebatan khususnya orang-orang yang pindah dari yang percaya Yesus lah, saya bilang saja begitu. Ya. Saya lihat ada perubahan saudara. Dari rekam jejak media sosialnya perubahan, tapi paling nggak saudara matanya itu berubah saudara. Betul loh. Matanya itu mata yang penuh kasih karena dia menerima impartasi, penanaman kasih dari Yesus. Matanya itu berubah saudara. Orang bisa bilang tentang pengajaran yang benar saudara, tanpa perubahan itu bisa terjadi, tetapi mata saudara, jendela jiwa saudara itu tidak pernah bisa berubah. Itu sebabnya perempuan Samaria ini terpengaruh besar karena dia bisa melihat mata Yesus. Biasanya perempuan Samaria ini waktu dia dengar kabar baik, dia seperti Yesus menyampaikan saudara. Orang terlebih dahulu menghina dia, mencibir dia. Gak perlu kadang-kadang kita menghina, mencibir orang, mata kita waktu menatap orang lain ketika mata itu penuh dengan penghakiman saudara. Kita merasa dihina dan dicibir, direndahkan. Betul nggak? Mata penolakan itu jelas sekali saudara. Mata sombong itu ada sekali dibahas. Mata apa lagi? Ada sekian banyak saudara yang menggambarkan jiwa saudara. Tetapi perempuan Samaria ini enggak. Waktu dia melihat Yesus, dia merasa bingung, bengong. Inilah orang yang pertama kali yang menghidupi berita kabar baik dan menyampaikannya dan menghidupi apa yang dia beritakan. Namanya Yesus. Dan saya berdoa, saya, saudara semua kita di sini, kita ikut contoh Yesus. Amin saudara. Kita ikutin apa yang Yesus lakukan saudara. Sehingga mata kita itu melihat orang lain dengan penuh kasih. Berhenti menghakimi, menilai, membuat satu stereotip negatif tentang orang lain. Lihat dia dengan kasih. Supaya berita Injil itu adalah berita yang otentik dari seorang pribadi yang telah mengalami berita Injil itu. Siapa mereka? Saudara dan saya. Amin. Sehingga berita saudara itu penuh kuasa. Saudara, hari ini saya dorong saudara. Kita sedang berpacu dengan waktu. Kalau dulu ada berpacu dalam melodi, sekarang kita sedang berpacu dengan waktu saudara. Saudara nggak pernah tahu kapan orang-orang yang saudara kasihi itu akan meninggal. Tugas saya dan saudara dimanapun saudara ditempatkan bertemu dengan orang itu, beritakan. Di hari Kamis kemarin saya mengajak kita untuk berdoa, saudara, betul ya? Doakan saudara, jangan malas. Ya, kalau saudara betul-betul mengasihi dia, doakan. Tancap lututmu. Di mana tancap lutut istilahnya? Artinya tekun, sungguh-sungguh, berseru, berteriak dengan kuat. Tuhan Yesus, kasihanilah suamiku yang belum percaya. Kasihanilah istriku yang belum percaya. Anakku, keponakanku, kakekku, nenekku, sahabatku, teman-temanku yang belum percaya. Saudara, berdoa. Berdoa. Tahu kau. Ya. Saudara harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Sehingga kabar baik itu sampai. Sehingga passion saudara terhadap tuaian itu, saudara bisa lakukan. Saudara menang. Saudara mendahului waktu. Saudara menang. Saudara menang. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudari, ini saatnya kita dipanggil untuk mulai menggumulkan kembali di dalam doa-doa kita. Bapak Ibu, saya sangat kagum ya. Yesus itu berjalan. Dia berjalan dari mana ke mana Bapak Ibu? Dari desa ke desa. Dari kota ke kota. Dia naik ke lembah, turun ke lembah, dia naik ke gunung. Ya.
Dulu belum ada fasilitas jalan yang sangat baik sekalipun terjadi Pax Romana. Tetapi tidak sebaik kualitas sekarang tentunya. Tidak ada media sosial. Bapak Ibu Saudari, sekarang ada media sosial. Ada banyak sarana untuk kita bisa memberitakan Injil. Mari kita pakai itu. Sehari 2 hari engkau posting ya. Saya senang beberapa di antara kita sudah posting di Facebooknya. Terus Bapak Ibu tingkatkan supaya makin banyak orang yang bisa baca story kita. Entah itu di Facebook, di Instagram, via WhatsApp kita, atau via media sosial apapun yang kita pakai. Sehingga makin banyak jiwa-jiwa yang boleh baca status kita. Berhenti memposting status galau, berhenti memposting status yang memberitakan kabar buruk. Bapak Ibu Saudari, postinglah, beritakanlah kabar baik. Supaya apa yang kita beritakan itu terus-menerus kita alami. Mari kita berdoa, Bapa, tolong kami Bapa, supaya kami sungguh-sungguh boleh melihat ini sebagai satu panggilan. Kami mau belajar dari Yesus untuk bergerak dengan kasih, untuk berpacu dengan waktu kami boleh menyampaikan kabar baik. Sehingga Bapak, jiwa-jiwa tuayan yang banyak itu boleh diselamatkan. Mereka boleh dimenangkan. Kami mau ambil bagian untuk pemenangan itu. Oleh karena itu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Mampukan kami. Sehingga mulut kami, bibir kami dipakai oleh Tuhan. Mata kami, kehidupan kami dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kabar baik. Berkati Bapak Ibu Saudari, supaya damai sejahtera berita Injil itu juga menguasai hati dan pikiran kami. Memelihara hati dan pikiran kami. Terima kasih. Terima kasih banyak. Hari ini jemaat Tuhan kau pulang membawa berkat. Biarlah kiranya anugerah dan damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, itulah yang memimpin, memberkati, menyertai jemaat semua. Mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita perkatakan, kiranya Tuhan, kiranya, amin. Kita percaya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku, dan kiranya Engkau memberkahi aku dan melindungi aku daripada mara bahaya, sehingga kekal kita tidak menimpa aku. Silakan duduk, ambil saat teduh di hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan.